Di ujung timur kota Surabaya, dekat kawasan ekowisata mangrove Wonorejo, hiduplah seorang anak yang bernama Raka. Setiap sore Raka berjalan menyusuri jembatan kayu panjang yang membelah hutan mangrove. Ia sangat suka memperhatikan akar-akar mangrove yang menjulur ke bawah, unik, kokoh seperti tangan-tangan raksasa yang memeluk bumi. Suatu hari Raka bertanya kepada ayahnya, "Ya, kenapa sih akar-akarnya kuat seperti itu?" Ayahnya pun tersenyum dan menjawabnya, Nah, ini jenenge oyon napas. yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah, nah, ini namanya akar napas. Kemudian Raka pun kembali bertanya, Akar napas. ya, mangrove hidup di air asin. Akar itu membantu mereka tetap berdiri dan tetap bernafas. Setelah mendengar itu, Raka pun mengangguk secara pelan dan ia baru sadar. Pohon saja berjuang untuk hidup. Beberapa minggu kemudian, angin laut tertiup lebih kencang dari biasanya. Air pasang naik lebih tinggi dan tidak hanya itu, ombak pun menghantam tepian daratan. Raka melihat ombak menerjang akar-akar mangrove. Namun pohon-pohon itu tetap berdiri. Seolah-olah mereka berkata, "Kami di sini yang menjaganya." Setelah itu, malamnya Raka mendengar pembicaraan orang dewasa. Ada rencana membuka sebagian lahan pesisir. Dan juga beberapa pohon mangrove mungkin akan ditebang. Hati Raka yang mendengar itu terasa sangat berat. Dan juga ia teringat pesan neneknya. Joko alam kuwi dudu pilihan, nanging kewajiban. Yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah menjaga alam itu bukan pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Keesokan harinya, Raka langsung mengajak teman-temannya ke pesisir. Mereka memungut sampah-sampah plastik yang tersangkut di akar-akar mangrove. Mereka pun menanam bibit kecil yang didapat dari pengelola kawasan. Dan di hari Minggu, banyak pengunjung datang. Raka dan teman-temannya memberanikan diri sebagai pemandu kecil. Dengan suara yang mantap, ia berkata kepada pengunjung, "Bapak Ibu, akar-akar ini menahan tanah agar tidak hilang. Kalau mangrove ditebang, bayangkan saja, air laut bisa masuk ke kampung kami." Setelah mendengar itu, seorang pengunjung pun bertanya, "Kamu tahu ini semua dari mana?" Setelah itu Raka tersenyum dan menjawabnya, "Dari guru kami, dari orang tua kami, dan dari kota kami sendiri." Perlahan-lahan semakin banyak orang ikut menanam. Dan juga anak-anak pun membuat papan kecil yang bertuliskan, "Pesisir ini adalah rumah kami." Sore itu matahari tenggelam secara perlahan dan juga angin pun memulai berbisik di sela daun-daun mangrove. Dan Raka berdiri memandang laut. Ia bukan orang dewasa, apalagi seorang penjabat. Ia pun bukan siapa-siapa. Tetapi di pesisir kecil itu, ia memilih untuk peduli. Raka sadar ia belum dewasa, tetapi ia sudah punya tanggung jawab. Karena menjadi anak bangsa bukan soal usia, melainkan soal keberanian untuk menjaga. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Namun hari ini, pahlawan tidak selalu berdiri di medan perang. Pahlawan hari ini adalah mereka yang menjaga, yang merawat, yang berani bertanggung jawab, dan percayalah, jika mangrove tetap kuat, Surabaya akan tetap berdiri.
Jika generasi mudanya peduli, Indonesia akan tetap hidup. Legenda kecil itu tidak lahir karena tepuk tangan, tetapi karena tindakan dan kekuatan. Terima kasih.